Halo semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini gua akan mereview kolam gua kembali dengan ikan-ikan baru ya bro ya. Karena di episode sebelumnya gua sudah menceritakan bahwa ikan gua yang sebelumnya itu sudah diborong oleh seorang teman gua ya bro ya. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Singkat cerita, minggu lalu kolam gue masih kosong, hanya tersisa 2 ekor saja ya, yang size besar. Jadi gue membeli ikan import satu vet, ya 90% import ya. Jadi gue beli borong dan gue bawa ke rumah. Dan yang terjadi saat itu, ikan sudah terkarantina di teman gua ya, di teman gua itu sudah terkarantina dan gua bawa ke sini setelah ikan disterilkan. Dan ternyata mungkin masih ada beberapa ekor ikan yang masih terinfeksi oleh penyakit gitu ya, yang terinfeksi oleh penyakit. Dan pada akhirnya kolam gua yang baru diisi ikan-ikan baru itu terjadi penyerangan penyakit kutu, Aeromonas, white spot dan lain-lain ya bro ya. Gua akan tunjukkan video kolam gua pas ikannya pada sakit satu kolam nih bro ya. Nanti gua akan kasih solusi juga untuk bro-broku yang mengalami hal serupa semacam gua. Nanti gua share cara pengobatannya seperti apa. Nah, ini gua akan tunjukkan video pas ikannya sakit di kolam dulu ya bro ya. Jadi sampai ada ikan yang sleeping disease ya bro ya. Nah, ini adalah kondisi kolam gua minggu kemarin ya bro ya, pas sehari setelah ikan-ikan baru pada masuk ya bro ya. Nah, ada yang sleeping disease juga, nah di bawah tuh. Terus ada yang terkena Aeromonas, terkena parasit, nah dan lain-lain lah, pokoknya white spot dan lain-lain tuh. Ikannya udah pada jungkir-jungkir kayak gini, pada berdiri ya bro ya. Nah, jadi saat kondisi seperti ini gua langsung ngabarin temen gua konsultasikan ikan-ikan gua seperti ini kondisinya. Nah gitu, jadi pada akhirnya gua melakukan suatu tindakan yang dimana gua harus menyembuhkan ikan ini tanpa harus mengkarantina ya bro ya. Karena ikan sebanyak ini dan ikan besar-besar, karantinanya bagaimana ya, maksud gua rumah gua tuh kecil, nggak ada tempat untuk karantina sebanyak ini, maksudnya gitu. Jadi akhirnya gua putuskan untuk menyuntik semua ikan yang di kolam ini dengan cara menginjeknya sebuah obat yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh ikan ya bro ya. Jadi ikannya disuntik antibiotik dan obat-obatan lainnya agar imunnya bisa kuat, agar antibodinya melawan semua penyakit atau parasit, virus segala macam yang ada di tubuh ikan koi ini ya bro ya. Nah, itu videonya pas ikan sakit satu kolam, gak mungkin gua karantina satu persatu dengan size besar ya bro ya. Size yang besarnya itu berarti ada sekitar 6 ekor ya. Jadi dari size 50 sampai 60 gak mungkin gua karantina satu persatu karena tempat di gua itu nggak luas, jadi rumah gue itu kecil, jadi gue nggak mungkin mengkarantina satu persatu. Dan akhirnya gue karantina di kolam. Bang, gimana caranya? Nah, ini gue akan jelasin, gue akan liatin cara gue karantina di kolam ya. Jadi lebih ke ikannya itu gue injek ya bro ya. Injek gimana bang? Jadi gue masukin antibiotiknya melalui suntikan, gue bius ikannya, gue suntik ikannya ya bro ya. Nah, penyuntikan ini dilakukan oleh teman gua yang memiliki sebuah perusahaan atau usaha di bidang apa ya? Di bidang equipment kolam koi ya. Teman gua ini pemilik dari DKS Equipment ya bro ya. Dari DKS Equipment, gua konsultasi gimana nih caranya menyembuhkan ikan satu kolam ya, karena nggak mungkin gua karantina satu persatu ya. Akhirnya setelah gua konsultasi, kita lakukan injeksi saja untuk semua ikan di kolamnya. Oke, gua lakukan itu ya bro ya.
3 kali penyuntikan, alhamdulillah ikannya mulai pulih ya bro ya, mulai pulih, mulai membaik. Oke. Dan sebagian juga ikan yang sudah pulih gua masukkan ke mood pond. Ada di video sebelumnya, cuplikannya di short video sebelumnya gua masukkan ikan-ikannya ke mood pond sebagian ya, kurang lebih sekitar 14 ekor gua masukkan ke mood pond karena size-nya masih kecil-kecil biar pertumbuhannya maksimal di sana. Nah, setelah itu ikan sudah mulai membaik, sudah pulih, tetapi masih ada flashing ya bro ya. Nah, setelah itu gue konsultasi dengan Om Awal, pemilik SF Koi Center di kota gua ya bro ya. Gue konsultasi, gue telepon beliau, Om, ini ikan gue udah diinjeksi, udah masuk antibiotik, kondisi sudah membaik, cuma masih ada flashing terus nih, gimana? Nah, akhirnya gue disaranin gunain dimilin ya bro ya. Terus kata Om Awal bilang, penggunaan dimilin itu harus tuntas dan harus sampai selesai, dan hati-hati obatnya palsu. Nah, gue nggak mau ambil resiko, akhirnya gue langsung meluncur ke SF Koi Center ya bro ya. Gue langsung konsultasi sana, gue langsung beli dimilinnya, gue langsung ngobrol sharing gimana penggunaannya sampai tuntas memberantas penyakit di kolam dengan dimilin. Akhirnya Om Awal memberikan satu cara yang menurut Om Awal itu harus dilakukan sesuai ya, biar tuntas. Nah, jadi caranya gua membeli dimilin itu kolam gua 9 ton, jadi penggunaan itu setengah gram per ton. Jadi kolam gua yang 9 ton itu menggunakan 4,5 gram dimilin untuk 3 kali treatment ya. Jadi hari pertama, lalu hari ketiga, dan hari ke-21, 3 minggu dari awal pemasukan dimilin ya bro ya. Nah, itu karena Om Awal menghitung dari fase pertumbuhan bakteri, kutu dan lain-lain di rentan waktu 1 sampai 3 minggu itu ya bro ya. Nah, jadi gue lakukan itu, kebetulan gue hari pertama sudah masukin dimilin, dan sekarang itu hari ketiga gue akan masukin dimilin juga. Jadi kalian bisa menyaksikan langsung pas pemasukan dimilin di hari ketiga ya bro ya. Oke, nanti gue siapin dulu dimilinnya karena dimilinnya harus diaduk dulu. Nanti gue siapin, nanti gue shoot lagi ya bro ya. Guys, ini dimilinnya udah ada nih. Ini repack ya, jadi gue kemarin tuh beli segini tuh 4,5 gram ya dari SF Koi Center ya. Gua beli dari SF Koi Center. Yang jelas ini dimilin yang asli ya bro ya. Kemarin udah pakai sekali, ini jadwal yang kedua, nanti gua shoot lagi di jadwal ketiga ya. Jadi minggu ketiga dari kemarin, sekitar 21 hari setelah kemarin berarti ya. Sekitar tanggal 11-10-11an nanti gua masukin lagi dimilin yang dosis ketiga ya, karena harus tuntas ya. Gua kemarin ngobrol sama Om Awal SF Koi Center, gua harus tuntasin di kolamnya ya. Jadi gua harus tuntasin semua penyakit di kolam menggunakan dimilin ya bro ya. Jadi dosisnya harus tuntas. Oke, gua mau masukin dulu. Gua akan skip sebentar karena ini susah, gua sambil record harus buka ini ya bro ya, bentar ya. Nah, ini dimilinnya udah gua masukin, gua kasih air sedikit ya, nanti gua tambahin lagi nih airnya ya, ganti. Nah, begini. Nah, udah tuh tinggal lu sebar sedikit-sedikit. Lu sebar ya. Ini masih ada endapannya, kita kasih lagi. Nah, sebar, pokoknya sebar sampai merata ya dimilinnya ya bro ya. Nah, pokoknya ini masih ada endapan-endapan sedikit. Nah, dah ya. Nah, itu adalah cara atau proses membasmi penyakit di kolam ya. Jadi setelah ikan-ikannya diinjeksi, dimasukkan obat, dimasukkan antibiotik, nah kita harus menyeterilkan kolamnya, membasmi kolamnya dari kutu, dari parasit-parasit, sisa-sisa ikan-ikan yang sakit kemarin ya bro ya. Jadi harus dituntasin karena
kutu itu akan hidup dan bertelur di kolam. Sedangkan posisi ikan kit itu sedang recovery pasca sakitnya kemarin. Jadi kita harus tuntasin hingga benar-benar steril dan ikan sudah benar-benar sehat ya. Nanti gua akan pantau ikannya masih ada flashing atau enggak ya. Nanti gua akan bikin mungkin video short dan gua update juga ibu ya. Nah, sebenarnya ikan-ikannya sudah benar-benar pulih, sudah tidak ada yang diam, tidak ada yang murung ya. Semuanya sudah aktif alhamdulillah. Hanya saja masih ada beberapa ikan yang masih flashing dan itu bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan ya, atau bisa terjangkit lagi bahkan lebih buruk dari kondisi sebelumnya ya. Jadi makanya gue lakukan ini, makanya gue sharing ke beberapa orang seperti ke DKS dan ke SF Koi Center ya bro ya. Jadi penanganannya harus tepat ya bro ya. Nah oke. Ini udah mulai keruh, nanti beberapa menit kemudian ini akan jernih lagi ya bro ya. Setelah obatnya merata, membasmi yang ada di kolam dan membasmi bibit-bibit penyakit kutu atau telur-telur kutu di dalam chamber juga ya bro ya. Nah, dan jangan lupa setelah ini di minggu ketiga kalian harus melakukan hal yang sama ya bro ya. Karena kemarin gue dikasih tahu sama Om Awal, menggunakan dimilin itu harus tuntas sampai 3 minggu setelah memasukkan dimilin dosis pertama. Nah jadi dosis ketiga itu untuk memastikan telur-telurnya sudah tidak ada, atau telur yang tersisa dari pengobatan ini masih ada tersisa dan menetas di waktu 3 minggu itu adalah penetasan dan kutunya masih kecil kalau masih ada ya. Kita lebih baik mencegah daripada nanti kita harus mengobati lagi ya, maksudnya gitu. Nah jadi kalaupun masih ada di minggu ketiga bibit-bibit kutu penyakit yang masih kecil gitu ya, yang baru-baru netasnya langsung akan matoy ya, kita basmi oleh dimilin ya bro ya. Nah kalian bisa lihat kan ikannya udah nggak ada yang murung, udah siripnya udah kebuka semua, merah-merahnya udah nggak ada, warnanya udah bersih juga. Nah oke. Pokoknya udah lebih baik ya, udah lebih baik. Jadi lagi disterilkan saja kolamnya gitu ya. Proses membersihkan kolam koi dari kutu, dari bakteri, dari parasit dengan menggunakan dimilin. Dan tadi juga adalah proses injeksi ikan koi, memasukkan obat, antibiotik dan lainnya melalui suntikan atau injeksi. Kamu gua gini, melalui injeksi karena itu akan lebih cepat menyembuhkan ikan koi ya, seperti bakteri Aeromonas atau white spot. Pokoknya penyakit lain itu akan cepat dimusnahkan ya. Pengalaman gua kemarin kurang dari seminggu ikan sudah bersih, sudah stabil gitu ya. Jadi sudah bisa dikatakan 3-4 hari itu sudah pulih, tinggal recovery dan harus disterilkan kolamnya gitu ya. Nah itu jadi sedikit pengalaman penanganan ikan koi yang sakit satu kolam ya, yang gempar, yang ya terkontaminasi, yang terinfeksi, maksud gua yang terinfeksi satu kolam. Itu cara penanganan yang gua lakukan dan alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri. Nah itu ikan-ikannya sudah sembuh dalam waktu kurang dari 1 minggu ya, 1 minggu saja ya. Katakan ikannya sembuh dalam waktu 1 minggu dengan penyeterilan kolam gitu ya. Tapi ikannya kan kemarin tuh 1 kolam nih lihat videonya ya. Nah ini lihat ya. Nah ini 1 kolam gempar, sakit semua, parasit, bakteri semua masuk semua ya. Tapi alhamdulillah ikannya sudah sembuh semua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bro-broku semua yang mengalami gempar atau ikannya sakit sekolah. Kalian gak usah panik, gak usah segala dimasukin garam apa gak usah dimasukin ya. Kalian tinggal angkat ikannya, bius ikannya, masukin antibiotik dengan melakukan suntik atau diinjeksi ya. Setelah semuanya dilakukan, proses injeksi itu 3 kali ya tahapnya. Dosis 1 hari pertama, hari kedua dan hari ketiga injeksi. Nah setelah itu ikan akan semakin pulih
Nah, 2 hari setelah pemulihan itu kalian masukkan di milin ya. Wis. Caranya seperti itu aja. Pengalaman gua barusan minggu kemarin ya. Aman, oke? Bisa bermanfaat untuk bro-broku, alhamdulillah ya. Pengalaman gua, ikannya nanti gua diliatin ya tadi di video sebelumnya. Sakitnya seperti apa? Penyakitnya seperti apa? Parahnya seperti apa? Dan sekarang udah sembuh ya. Videonya cukup sampai di sini. Nanti kita bahas yang di mood pond kondisinya seperti apa, nanti gua shoot ke sana ya. Ikutin terus channel ini dan jangan lupa subscribe ya, like dan share sebanyak-banyaknya agar kasus-kasus seperti ini para penghobi koi tidak lagi panik ya menghadapinya ya. Oke? Pokoknya sampai berjumpa di next video. See you, bye bye.